Recording in progress. Audio Jungle. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat pagi, kami ucapkan selamat kembali berbakti dalam kasih Kristus. Pagi yang penuh dengan berkat ini, kita mau siapkan hati kita masuk ke hadirat Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik dalam hidup kita. Haleluya Yesus Tuhan. Hallelujah.
firman-Mu Tuhan, membawa hidup kami, membawa hati kami Tuhan. Ku datang Tuhan, lembutkan wajah-Mu dengan hatiku, dengan rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu.
diagungkan, Dia layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, Engkaulah pujaan dalam setiap hidup kami. Engkaulah jawaban dalam setiap hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada saat hari ini, pagi hari ini Tuhan, setiap kami hadir di tempat ini, semuanya hanya karena kasih-Mu, anugerah-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan bagi setiap kami. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Dari awal pertengahan hingga akhirnya, Tuhan Yesus yang campur tangan. Bahkan Tuhan Yesus sudah menurunkan Roh Kudus-Mu, membawa sukacita bagi setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Terlebih hamba-Mu nanti Tuhan yang menyampaikan firman-Mu, kemuliaan Tuhan, pengurapan Tuhan nyata atas setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan kami siap untuk melayani Engkau, memuji, membesarkan nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap memuji Engkau. Haleluya, amin. Shalom, puji nama Tuhan. Nah, kita mau memujikan nama Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Anggur baru, haleluya. Puji nama Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, hari untuk memuliakan namanya yang maha kuasa. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anugerah tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus dengan sukacita. Minyak baru tercurah dari tahta-Mu Tuhan, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi kami Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Minyak baru tercurah, urapi kami Yesus. Lagi sekali ya, anggur baru tercurah, penuhi umatnya
Umat pilihan Allah, haleluya, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Marilah umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Marilah umat pemenang. Tuhan bagi, haleluya, Tuhan bagi, nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah. Amin, haleluya. Ku kan bagi, amin, nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan. Sekali lagi, Dialah Raja. Haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus. Haleluya. Kami rasakan Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini. Kami merasakan jamahan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mau terima Tuhan. Kami mau puas dengan Roh Kudus-Mu saat ini Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Bagian menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu. Amin. Jalan dalam kehendak-Mu. Engkau manis dan lembut, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kudus, manis dan lembut, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, urapan-Mu,
kasih-Mu yang nyata dalam setiap kehidupan kami, Yesus Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Hanya Engkau lah yang kami perlukan. Hari ini kami bersama-sama bersekutu ya Tuhan Yesus dalam hadirat Tuhan. Karena kuasa Tuhan yang menyertai kami boleh berada di tempat ini. Dan kami tidak kurang suatu apapun. Kami boleh merasakan sukacita surga yang turun di tempat ini dalam puji-pujian kami. Dan Tuhan memberkati. Kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, berperkara lebih dalam lagi dalam setiap kehidupan kami, kuasai hati dan pikiran kami. Segala perkara yang sia-sia, semua yang tidak berkenan untuk kami mendengarkan firman-Mu, kami perintahkan keluar dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Tuhan berperkara, terlebih bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu, Tuhan pengurapan-Mu menyertai. Dan kami akan menerima kebenaran firman Tuhan dengan penuh sukacita. Yang mau mendengarkan firman Tuhan, antusias sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, salam. Salam. Masih semangat? Haleluya. Tidak mengurangi semangat kita. Kegerakan roh itu harus disertai dengan respect, dengan hati yang gembira, penuh sukacita. Saudara, sudah memasuki hari yang keberapa, saudara sudah nggak ngitung-ngitung ya. Nggak terasa kita mau melewati untuk masuk di bulan April. Minggu depan kita juga sudah memasuki bulan April, bulan yang baru, di mana di situ ada hari kemenangan bagi orang yang percaya kepada Tuhan, memperingati hari kemenangan di hari Paskah, hari pembebasan. Baik, saudara, kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, menjadi teladan bagi anak rohani, menjadi teladan bagi anak rohani. Untuk menjadi orang tidak perlu diukur dari tingkat dewasa secara umur, secara fisik. Tapi bagaimana pengenalan akan Tuhan. Jadi anak rohani di sini tidak memandang fisik, ya. Jadi diukur dari kedewasaan iman. Itu maksudnya. Kalau ini saya merasa lebih dari Bapak Ibu Saudara, saya jelaskan. Jadi kalau saya diposisikan sekarang menjadi seorang leader, seorang pemimpin di gereja, ya saya harus menjadi teladan. Saya harus menjadi berkat. Saya harus memposisikan sebagai orang tua, meskipun banyak anggota jemaat itu usia umurnya di atas saya jauh. Tapi saya sebagai hamba Tuhan juga menghormati tata, etika, dan seterusnya. Tapi mengenai kedewasaan iman juga saya tidak mengukur saya lebih dari Bapak Ibu Saudara, enggak. Tapi memposisikan diri sebagai leader, sebagai pemimpin tadi, itu pasti dituntut bagaimana harus menjadi berkat, menjadi teladan. Benar enggak? Kalau saya enggak jadi berkat, saya enggak pantas jadi seorang pemimpin. Kalau saya enggak jadi teladan, saya enggak pantas untuk menjadi contoh bagi Bapak Ibu Saudara. Seperti Yesus pada waktu itu di usia 12 tahun. Ketika Yesus ya kan, sebagai manusianya, dia datang ke rumah Tuhan di situ, dia mengajar tua-tua di situ, pada jemaat Tuhan, bahkan kepada imam-imam di situ. Usianya di 12 tahun. Tapi dia bisa berbicara, menyatakan kehendaknya, menyatakan kehendak Tuhan, di mana orang yang mendengar di situ orang yang usianya jauh lebih tua daripada Yesus. Ini yang dimaksud bagaimana tentang ukuran kedewasaan tadi. Dan kalau kita belajar bagaimana menjadi teladan bagi rohani, dan kita harus memposisikan kalau kita sekarang menjadi anak rohani, ya kita harus bisa menjadi orang tua rohani juga.
ini juga saya diangkat sebagai anak rohani. Jadi bapak rohani saya enggak satu orang, banyak orang. Tuhan saya. Kepada Bapak. Ada yang setiap hari, hampir setiap hari itu hanya menelpon, apa kabar Rudi? Tapi saya bisa mempraktekkan kepada ibu saudara karena saya belum lulus di situ. Selesai di saudara, ada kekuatan tersendiri yang membuat lakukan kepada Bapak Ibu saudara. Tapi ke depan saya ketik mungkin hati. Mungkin beberapa anak yang saya anggap anak rohani yang memang secara kebutuhan dia, kejelekannya juga, keburukannya, apapun disampaikan. Saya nggak berani dalam kehendak anak itu atau anak rohani saya. Karena intinya orang tua itu harus tahu sifat anaknya. Kalau nggak tahu, mungkin tahu secara genetika, hubungan secara tubuh, hubungan secara jasmani. Oh, ya sudah, yang bahasanya orang tua itu wong pitik sak tarangan aja, maksudnya ndok sak tarangan kok pitik sak tarangan. Ndok sak tarangan aja keluarnya beda-beda ya kan. Enek sing putih, enek sing ireng, blorok ya. Ada sifatnya yang serakah dan yang sifatnya baik dan seterusnya di situ. Dan itulah yang terjadi. Nah, belajar dari hal itu, mari kita lihat di sini. Kalau kita harus memposisikan menjadi teladan, ya kita harus belajar apa yang harus kita teladani. Siapa yang kita ikutin? Jadi hal yang luar biasa di sini tentang kebenaran firman Tuhan menjadi teladan bagi anak rohani. Dalam Titus pasal yang kedua ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-7. Baik kita mencermati di dalam kehidupan kita sendiri, kita belajar kita posisinya sebagai apa? Sebagai anak atau sebagai orang tua rohani atau sebagai kakak rohani dan seterusnya. Kakak rohani itu bisa disebut juga orang tua rohani. Sudah ketemu katakan amin. Titus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat ke-7 kita baca bergantian, nanti ayat 7 kita baca bersama-sama. Judulnya di sini perikopnya kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Lengkap di sini. Kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Tetapi kau beritakan apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Katakan amin. Teladan di sini memposisikan diri. Kalau saudara di sini harus menjadi teladan, di sini kalau judulnya menjadi teladan bagi anak rohani. Saudara nggak mungkin tiba-tiba
memposisikan diri sebagai orang tua rohani kalau saudara belum menjadi anak rohani. Karena urut-urutannya jelas. Kalau bapak ibu saudara menjadi bapak dan ibu, menjadi kakak dan seterusnya. Ya, karena urut-urutannya bapak ibu sudah mengalami dari jadi anak, jadi adik, dan sekarang kalau terus beranjak dewasa, jadi orang tua, jadi bapak rohani, dari ibu rohani dan seterusnya di situ. Ada urutannya. Enggak tiba-tiba muncul jadi bapak rohani. Sakit berarti. Berarti orangnya lebih daripada yang lain. Yesus menjadi teladan sebagai manusia, urut-urutannya jelas. Dia turun ke bumi, Tuhan yang turun ke bumi menjadi manusia supaya menjadi teladan, tolak ukur sebagai ini loh ukurannya sebagai untuk hidup orang yang percaya itu seperti ini. Teladan Kristus itu, teladan hidup Kristus itu yang harus dikerjakan oleh orang-orang atau anak-anak atau pengikut Kristus. Bagaimana Yesus hidup itu menjadi teladan. Yang percaya katakan amin. Bagaimana Yesus hidup pada waktu itu, dia menjadi berkat, dia menjadi teladan. Sifatnya sebagai manusia di situ, karakter manusia yang sempurna. Iya, dia kan Tuhan. Tuh, saudara, ada batasannya. Sebagai manusia, dia mengalami segala keburukan yang dialami oleh manusia. Sakitnya, laparnya, sedihnya, susahnya, ngalami semuanya itu. Dan itu sifatnya, maksudnya apa yang dialami oleh manusia. Saudara ngalami sedih? Alah gak usah ngomong, saudara wajahnya sedih kabeh. Saudara ngalami susah? Iya, wajah-wajahnya wajah yang susah. Saudara mengalami penderitaan? Saudara sedang mengalami penderitaan? Dan itulah yang harus diukurkan dalam setiap kehidupan kita manusia. Ngalami sedih, ngalami penderitaan, ngalami susah, nangis. Apa yang enggak kita alami di situ? Siapa yang di sini yang duduk, yang mendengarkan firman Tuhan enggak pernah nangis? Kecuali air matanya habis. Saudara pernah nangis? Enggak tahu nangisnya tentang kesedihan, tentang sukacita, saudara pernah nangis. Tadi saya tanya, saudara sedih? Iya, ngalami sedih, saudara. Baik, itu batasannya. Jadi hal-hal atau pengalaman-pengalaman itu kita alami seperti yang dialami oleh Yesus, standarnya. Dan bagaimana kebaikan sekarang yang harus kita lakukan? Kasih itu. Makanya di sini katakan, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat, ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat itu ajaran tentang kebaikan, ajaran yang hidup di dalam kasih. Haleluya, hidup di dalam kasih. Saya nggak ngomongin tentang atau mengungkapkan tentang kasih, panjang. Tapi bagaimana kita harus secara global, bagaimana kasih itu yang kita terima. Karena kebaikan Tuhan, karena kasih-Nya yang besar kepada kita semuanya, kepada dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, menyerahkan Yesus itu sendiri untuk dikorbankan supaya manusia yang berdosa diselamatkan. Haleluya. Amin. Dan harus mengalami proses penderitaan. Proses-proses penderitaan inilah yang harus kita sinkronkan kepada Yesus. Kepada teladan kita. Penderitaan yang seperti apa yang harus kita samakan seperti yang dialami oleh Yesus. Oleh karena pengenalan Kristus kita menderita, kita dimurnikan yang seperti apa? Jadi apapun yang Bapak Ibu Saudara alami tentang permasalahan hidup Saudara, mungkin masalah itu ya karena disebabkan oleh manusianya itu sendiri. Tapi kalau manusianya itu sendiri, tapi kalau Bapak Ibu Saudara yang mengalami masalah itu, masalah yang Saudara buat, sadar tentang perbuatan masalah dari hasil masalah itu, Saudara, dan Saudara lari kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara sedang dimurnikan oleh Tuhan. Salah satu Bapak Ibu Saudara dimurnikan oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara terus diem, nggak mau menyelesaikan masalah itu, kira-kira masalah itu selesai atau enggak? Terus akan berkembang.
Mungkin saudara mendiamkan masalah yang satu. Saudara, masalah yang satu yang saudara diamkan itu enggak tinggal diam. Saudara. Terus akan terus berkembang. Berkaitan dengan masalah yang akan timbul kembali. Tapi kalau saudara sadar masalah itu segera diselesaikan, akan ringan, saudara. Timbul masalah lagi, itu untuk menguji, saudara. Karena kita harus naik level, harus terus naik kelas. Saudara, kalau mau naik kelas, saudara tidak duduk di kelas 1 saja. Kelas 1 pelajaran 1 ditambah 1, mungkin sudah, kalau sekarang itu telat, belajar 1 tambah 1 di kelas 1 itu. Kalau dulu mungkin di zaman saya 1 tambah 1 di kelas 1. Ya di TK masih diajarkan. Diajarkan di kelas 1 tetap diajarkan. Apalagi? Mungkin membaca pun sekarang di TK harus sudah bisa membaca. Anak-anak sekarang di TK aja sudah punya grup WA. Berarti memang teknologinya harus seperti itu. Dan kalau mau naik tingkat lagi, bukan hanya belajar membaca lagi. Bagaimana belajar tentang tata bahasa dan seterusnya. Bagaimana belajar tentang budi pekerti. Terus meningkat. Dan hari-hari ini dunia mengalami degenerasi, artinya kemerosotan. Nah, kemerosotan inilah yang harus kita tindak lanjuti. Sebagai orang yang percaya harus kita mengerti. Kemerosotan moral, apapun yang kita alami yang sedang terjadi di lingkungan kita, di sekitar kita, yang sedang terjadi itu. Kemerosotan moral. Generasi kita sedang mulai kehilangan bagaimana teladan hidup yang baik. Karena apa? Sudah nyaman dengan dirinya sendiri, sudah tenang, di kamar sendirian main HP, sudah selesai. Enggak perlu bersosialisasi, enggak perlu bersosialita. Sosialitanya lewat diri sendiri dan hanya di ruangan sudah selesai. Punya teman banyak di situ. Banyak hari-hari ini yang kita harus ngerti. Manusia itu harus bersosialisasi, amin. Mungkin ya oke lah sekarang dibatasi dengan saudara lewat media sosial. Saudara bisa berkembang kemana-mana, tapi berinteraksi secara langsung itu penting. Haleluya. Saudara aja rasanya beribadah di rumah nggak enak. Harus perlu berinteraksi bersama-sama. Wujud secara fisik itu harus ada. Ini pun juga harus ngalamin dibatas-batasi. Saudara, bagaimana tentang ajaran yang baik saat ini yang kita terima dalam pembatasan-pembatasan yang ada saat ini? Kita belajar. Masuk di kelompok pria atau kaum pria. Dan karena memang di gereja penyebaran Injil ini memang ada kelompok prianya tapi tidak ada komunitasnya. Dikomunitaskan menjadi satu pasangan suami istri, dan remaja pemuda dikomunitaskan menjadi satu, di situ ada laki-laki, perempuan dan seterusnya. Artinya di gereja penyebaran Injil konsentrasi bagaimana pentingnya kesatuan. Tidak ada pemisahan, ada kaum pria, kaum wanita. Jadi satu semuanya biar terkonsentrasi dengan baik. Nah, di sini tentang laki-laki, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Ini yang harus terus dipelajari oleh seorang pria, orang laki-laki. Hendaklah hidup sederhana. Haleluya. Berpadan apa yang ada. Sekarang yang kita makan cukuplah. Amin. Sekarang apa yang bisa kita nikmati, nikmatilah. Yang belum kita nikmati, yang nggak bisa kita nikmati, jangan diuber karena nggak bisa kita nikmati. Kalau kita nguber yang belum, yang akan kita nikmati, akan berusaha untuk mencapainya. Bukan berarti, nggak mungkin bisa tercapai cita-citanya. Saudara, Tuhan mengajarkan bagaimana apa yang ada. Apa yang ada, Tuhan mengajarkan juga setia dengan perkara yang
kecil. Apa yang ada setia dengan perkara yang kecil. Saudara, HP saya ini sudah hancur-hancuran remuk, saudara. Istri saya bilang, ganti aja lah, itu kasihkan berkat untuk yang lain, saudara. Karena masih bisa. Saya ya masih mikir juga, kok eman, ya gimana? Bukan emannya, saudara. Lah saya kena kok, bah remuk tapi kan saya kena, gitu, saudara. Tak benahin 1, 2, 3, 4 hari seminggu kok gak bisa-bisa, error terus ya, saudara. Jadi kalau buat WA bisa, ditelepon, hilang mati, saudara. Tak pikir-pikir ini apa, saudara? Oh, kudu diresiki, saudara. Segala sesuatu yang membuat diri kita ini menghambat harus dibersihkan. Haleluya. Ternyata memorinya kepenuhan loh, gak ngerti ya, saudara. Wah, grup kemana-mana ngelumpuk kabeh, bukai, wah, gak kok berbukai, tapi kan sudah di situ terkirim semuanya. Wah, ketika saya lihat video, terus gambar sekian ribu, memakan memori yang banyak. Hapus sudah. Gak penting, hapus sudah. Sudah terlewatkan, apalagi gak kebaca, hapus. Udah. Ternyata ketika dihapusin satu persatu, walah, ya wis ngono tok penyakitnya sudah. Jadi gak usah dieman, wah gambar sing apik dindem, gak usah dihapus, saudara, dipilih-pilih. Gak usah dieman, saudara. Semuanya itu akan sirna pada waktunya. Haleluya. Amin. Tuhan sudah memotret kita di surga. Ada memori di sana itu yang tercatat, saudara. Kalau saudara nggak percaya, kehidupan saudara dari yang terkecil, dari yang tidak kelihatan, saudara nggak ngelihat, ada semuanya catatannya. Dari perbuatan yang jahat, ada semuanya di sana. Saudara mau buktikan? Saudara nggak percaya? Loh, kalau saudara nanti nggak percaya, itu dibukakan loh, Pak. Blak. Nah, gitu, saudara. Ini loh perbuatanmu. Sing ngomong aku gak tahu nyolongan, aku gak tahu rasan-rasan, dibuka. Niki loh jam sak mini ada semuanya itu, saudara. Di penghakiman nanti itu ada semuanya. Makanya ojo ngengkel. Katakan kanan kiri, ojo ngengkel. Ada semuanya di situ. Kalau nggak ngengkel nurut, coba kalau di pengadilan saudara nurut, memang ada pembelaan. Tapi kalau benar, saudara benar bilang benar, ya, tidak, itu akan meringankan kita. Kalau kita ngomong dengan apa adanya, haleluya, benar nggak? Ya, kalau kebaikan yang kita terima, yang kita harus buat menjadi ukuran, ini masih dalam, ini saya berbicara di konteksnya pria loh ini. Kan laki-laki yang Tuhan adalah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Ini harus kita tunjukkan. Nah, satu persatu kita belajar. Kalau kita belum bisa satu, belum bisa, ya kita harus terus tekun dengan yang satu itu. Setia dengan perkara kecil, setia dengan apa yang ada, yaitu setia kita. Sampai benar-benar kita bisa mengelola dengan baik dan terus meningkat apa yang Tuhan akan percayakan di dalam diri kita. Amin, laki-laki. Ya, amin. Saudara, ini. Dan ketekunan kita, lah ini kalau berbicara ketekunan ini terus diuji. Ini kita masa-masa belajar juga. 40 hari ke depan, ini sudah melewatinya. Sudah saya sampai nggak ngitung, saudara. Ini hari keberapa? Hari keberapa ada yang ngitung? Tadi di multimedia dari tanggal 5 kemarin. Hah? 23? 22? Iyalah. Saya ngitungnya 23 kok kedisian ya. Hah? Sama hari ini kan? Iya benar berarti. 23. Saudara, Tuhan Yesus baik. Kita terus belajar di situ. Masih ditempa, masih belum sempurna, masih terus diuji. Amin. Setia terus diasah semakin tajam. Amin. Saudara, kalau saudara menerima pelajaran, menerima firman, saudara nggak pernah praktekkan, saudara itu nggak diasah, terus akan menumpuk. Tapi kalau saudara menerima firman Tuhan dan melakukannya
semakin tajam, semakin terbuka, hati kita itu semakin dipulihkan. Amin. Karena pekerjaan roh itu terus mengasah kita. Pekerjaan Roh Kudus itu seringkali saya katakan selalu menyingkapkan segala sesuatu pikiran yang enggak benar di dalam diri kita. Selalu menyingkapkan segala hal-hal yang enggak benar di dalam hidup kita. Dibersihkan. Seperti HP tadi, yang nyumbuat bersihkan semuanya. Biar normal. Sesuatu yang enggak penting dibuang, sudah. Makanya kalau di rumah sesuatu yang enggak penting dirosok nih. Ya, biar bersih semuanya. Kalau masih ada yang penting bisa digunakan. Tapi kalau nggak bisa kepake, pakaian nggak bisa kepake, kasihkan pada yang lain yang membutuhkan. Pasti nanti ada gantinya yang lebih bagus lagi. Haleluya. Ini kita harus belajar. Dan tentang ketekunan di sini, dengan tekun di sini dikatakan. Dengan tekun. Sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Berhari-hari saya belajar tentang kasih itu. Saya sedang memposisikan sebagai anak yang bagaimana orang tua rohani saya, bapak rohani saya yang harus mengerti itu. Saudara, saya berbicara seperti ini, bagaimana kuasa Roh Kudus yang bekerja, yang memimpin kita sebagai orang yang percaya. Yang tahu posisi kita sebagai anak dan sebagai orang tua. Dan bisa menjadi teladan dan berkat. Haleluya. Kan intinya seperti itu. Saudara, dari ketekunan ini masih belajar. 23 hari ini belum ada apa-apanya. Terus diasah, terus diuji, ditempa. Masih dibolak-balik. Kayak goreng tahu, goreng tempe, saudara. Harus dibolak-balik supaya rata. Dari sisi kanan, sisi kiri, muka, belakang. Harus dibersihkan. Harus selesai permasalahan kehidupan. Hal yang tersembunyi dibukakan oleh Tuhan. Hari-hari ini kalau Tuhan mau bukakan hidup saudara, saudara nurut aja. Haleluya. Ngikut aja apa yang Tuhan mau. Saudara mau belajar bagaimana hidup bersama-sama dengan Tuhan. Jangan mengandalkan pikiran manusia. Jangan mengandalkan pikiran kita sendiri. Sekarang mari belajar mengandalkan bagaimana Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Supaya maksimal. Demikian juga perempuan-perempuan, hei perempuan-perempuan. Di sini dikatakan, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Orang-orang yang beribadah itu seperti apa? Ya seperti saat ini saudara duduk diam mendengarkan ini, sikapnya seperti ini nih. Beribadah. Memberikan hidup saudara kepada Tuhan. Untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Di sini dikatakan, hendaklah, demikian juga perempuan-perempuan tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Ini bedanya laki-laki sama perempuan. Perempuan itu nasihatnya banyak. Laki-laki cuma seayat gitu. Perempuan ada berapa lagi? Ditambah lagi. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi. Loh, masuk 2 ayat kan? Tambah, saya belum. 2 ayat ini. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami, mengasihi siapa? Suami dan anak-anaknya. Tambah nih. Apa? Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat. Laki-laki cuma seayat. Perempuan 3 ayat. Di situ perempuan ini dituntut bagaimana orang-orang yang bisa mengatur. Perempuan di sini dipercaya Tuhan sejak dari semula loh saudara. Diposisikan sebagai penolong atau perongrong, apa penodong. Di belanja nih, gak mau belanja gak tak masak nih, gitu. Lah kayak kan gue sakei.
Boros berarti. Nah, saudara, masa-masa yang dulu saudara, bukan saya ini, istri saya, karena yang melakukan istri saya, duit 20.000 tinggi seminggu, saudara, piye carane? Iso enggak 20.000 tinggi seminggu? Mangani sego mbek uyah, sego mbek uyah. Tapi bisa, malah orang bilang, anakmu mau kayak sentra topo, gede-gede. Batinku ini tak kayak sego karo uyah, sego mbek uyah, saudara. Enggak, kalau nasi sama garam enggak. Istri saya punya standar, kalau untuk makan anak saya punya standar. Dan uang 20.000 itu piye tinggi seminggu man. Dan anak-anak saya bisa makan enak, bisa menikmatinya, saudara. Ya pada waktu itu sih masih anaknya terbatas, masih 2. Kalau sekarang 3 ya Tuhan memberkati luar biasa. Haleluya. Buktinya belenduk-belenduk. Saudara, dan hal itu harus dikerjakan seorang wanita. Nuntut bojone urung nek bayaran. Apalagi pendeta, nuntut pendeta bayarane 30 dino. Saudara, harus belajar bagaimana mengelola dengan baik dan harus menerima situasi dan keadaan itu. Dan kalau memposisikan sebagai teladan, ini teladan yang seperti apa? Hidup yang bijaksana, bijaksananya seorang perempuan seperti apa? Yang sebagai penolong itu seperti apa? Dan kalau hari-hari ini digabungkan dengan kitab Wahyu bahwa roh Isabel itu yang menyala-nyala, menyambar-nyambar, bergerak menyerang seorang wanita, dan seorang wanita itu terbalik menjadi seorang pemimpin. Ingat, posisimu sebagai penolong, bukan pemimpin. Amin. Kalau janda lah, single parent beda lagi, saudara. Dia sudah dipercayakan otoritas kalau yang seperti itu. Tapi kalau kamu masih punya suami, hei wanita-wanita, posisimu kamu adalah seorang penolong. Ojo perongrong, apalagi penodong, saudara. Sudah tahu, kalau bojo kurang ngerti, Pak. Wayang blonjo aku roh padahal bayarannya sakmene, aku cuma dikei sakmene. Aku ya terima aja bersungut-sungut. Doakan suamimu supaya ngerti tanggung jawabnya. Hai ibu-ibu, di manakah engkau? Itu penting Bapak Ibu Saudara bagi ibu-ibu. Nah, masalahnya saya ngomong seperti ini Bapak Ibu ngerti blonjone ben gak kurang. Seweneng mulai cewel-cewel ngono lho Pak, ngono lho. Blonjo sing utuh. Ngerti-ngerti aku tak bagi duitmu sakmene engko. Iki awakmu nggih aktivitasmu aku roh. Di jagung di warung ngopi aku roh tak kei sakmene jatahmu roh paling sakmene iki. Mosok 100.000 gak cukup. 100.000 saulan ya kebacut sing wedok. Saudara, kalau semuanya dipercayakan oleh Tuhan, pasti berhikmat bagaimana membicarakan, mengelola tentang keuangan satu dengan yang lain. Saudara, saya kasih otoritas Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya kasih otoritas, dengar ya. Anak-anak juga mendengar, ini untuk mendidik. Bukalah dompet suamimu selagi ada suamimu. Halo? Lek ganek suamimu aja coba-coba buka dompetnya. Meskipun ini carry. Saya curiga gak apa-apa gak roh. Nah, saya mendidik, kalau mau pengen tahu isi dompetnya, harus tahu ada suaminya. Amin. Halo? Sak selempet-selempetan ini gak apa-apa. Tapi tak buka ini, selempetan ini, ojo ngono caranya. Mari kita belajar mengerti tentang bagaimana mengelola keuangan dengan baik.
Tetapi tidak berbicara tentang mengelola keuangan, berbicara tentang keterbukaan, berbicara seorang istri sebagai penolong, bagaimana hidup seorang suami istri. Ini duduk khotbah Pak Sutri, saudara. Kemarin Pak Sutri ya kan. Dan harus tahu juga, suami harus tahu isi dompet istrinya. Mau buka dompetnya, yo suami ini gimangan saulan, gimangan seminggu, gimangan sesuk. Berarti kan perlu berusaha tahu. Nomor rekening, termasuk nomor rekening. ATM, kode PIN. Bahaya ini. Kayaknya dana kenakalan tinggi malian. Saudara, harus ngerti di situ, harus tahu semuanya. Kita harus belajar di situ. Termasuk slip gaji itu harus tahu, saudara. Karena suami istri kan satu tubuh. Amin. Enggak saling menyalahkan. Kalau semuanya terbuka itu enggak saling menyalahkan. Semuanya tahu. Enggak saling menyalahkan. Wong sing kerjane tandanggane wong loro, mesti penak itu, saudara. Pak Sarjono, Bu Sarjono, tandanggane wong loro. Roh arep nyelepne piye yang blonjone ditulis. Budal ning pasar, susuke pira? Balik susuke utuh sak klitik-klitike barang. Pak Suryo barang kuwi. Kerjane wong loro, mesti tahu di situ. Makanya kalau kerja berdua tuh enak, saudara. Lek kerja wong loro sik ayel-ayelan, bertobat. Tapi mesti panggas ayel-ayelan nih Pak. Ya iya memang harus seperti itu. Lek hidup suami istri gak ada ayel-ayelan, saudara. Tahu seperti telok kaspe sing gane rasane, saudara. Gak meduk belas sepol, saudara. Jadi memang harus ada ayel-ayelan supaya hidup saudara itu berasa ada sesuatu yang di situ. Oh, dari ayel-ayelan itu belajar, ditempa bagian kita ditempa. Halo, Bapak Ibu Saudara, suami istri, haleluya. Lek enek ngono kuwi bukan kehidupan suami istri. Wah, aku ket biyen dari pernikahan sampai aman-aman ae jare sapa. Mosok gane ayel-ayelan sithik-sithik. Wong tasih ceblok gak dijukukne wis ngamuk-ngamuk. Mula aku kesandung dilok-lok ning ngono wis ngamuk. Matane ndek ndi? Sikil ra duwe mata. Mata ya ora duwe, sikil ya ora duwe mata. Matane ndek kene. Saudara, ini harus kita belajar. Jadi kalau untuk laki-laki tadi 1 ayat, kalau untuk istri 3 ayat. Berarti perlu detail untuk seorang istri. Nah, kalau seorang istri mulai tuet, saudara, nah itu perlu diterjemahkan oleh seorang pria. Haleluya. Ngomongnya rungono terus saya, saudara. Sampai kupingmu bengi rungono terus saya, saudara. Saudara maksudnya bapak-bapak loh. Kupingnya bau bengi wis sampai abang ternyata meleworot yang jero ati gosong, saudara. Gak terima kupingnya abang. Di jero ati gosong ternyata. Kita mantuk-mantuk kupingnya abang di jero ati gosong. Delon sesuk wis delon ngono, saudara. Wis batin-batin gak enak. Oh, kayak ngene iki. Lho lek lambene kayak rambutnya mentolo tak kuncrit. Nah, saudara. Belajar di sini. Kok Pak bisa ngomong ngono? Aku ya tahu ngalami ngono, Pak. Bu. Jadi lek ngomong wis kudu ndang gemes-gemes gimana gitu, saudara, ya kan? Dan mari kita belajar bagaimana semuanya itu menjadi baik. Haleluya. Gak mungkin terus-menerus hal itu terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kalau itu terus-menerus terjadi, harus introspeksi. Berarti ada yang salah. Amin. Harus tahu posisinya seorang pria sebagai suami, harus tahu posisinya seorang wanita sebagai istri. Makhluk yang detail, lemah dan lembut, disenggol bacok, saudara. Bahaya nih seorang wanita. Ojo nyenggol kadung menuwi. Saudara, perlu kita ketahui bagaimana saling memahami kehidupan suami istri itu. Ini loh sepertinya banyak yang diurus oleh wanita itu. Banyak yang dikerjakan oleh seorang wanita. Enggak hanya mengurus dapur, tapi rumah tangga di sini tadi jelas. Jelas di sini. Makanya sekarang di KTP pun juga ada pekerjaannya apa? Hah?
Ada nggak pekerjaannya di situ? Titelnya seorang wanita yang di rumah tangga, yang di keluarga itu loh. Sih nggak kerja loh, nggak kerja, tapi ada nggak titelnya di KTP apa? Ibu rumah tangga. Bahkan besok akan lagi dirubah lagi, pengurus rumah tangga. Tuh, iya nyejel. Di sini soalnya jelas tertulis. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur, duduk mengatur suami. Halo, mengatur apa? Rumah tangga. Beda dengan mengatur suami. Oh, wong lak bojoku kuwi kayaknya urip tak atur sudah. Oh, wong kuwi wedi mbek bojone dan seterusnya. Berkembang pemikiran-pemikiran seperti itu. Ingat di sini, bukan mengatur suami tapi mengatur pekerjaan rumah tangga di situ. Berarti ada sesuatu yang berharga di situ untuk seorang wanita. Dia harus mengatur segala sesuatunya. Makanya ada lagu-lagunya. Kasih ibu sepanjang masa. Ya kan? Gimana? Oh, kepada beta tak terhingga sepanjang masa, ya kan? Hanya memberi, tak harap kembali. Lek mengharap kembali, kebangetan. Gitu. Ada lagi, di doa ibuku, ya kan? Nama sampai di doa barang itu pekerjaannya ibu. Lah pekerjaannya bapak apa? Di warung, gak pernah doa. Ya, lebih berharga seorang laki-laki yang berdoa sebagai pemimpin. Tapi di doa ibuku memang itu hanya sebatas lagu saja. Seorang pemimpin itu doanya memberkati. Haleluya. Amin. Ya, terus di sini hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati. Coba ibu-ibu, baik hati enggak? Dan taat kepada suaminya. Agar firman Allah jangan dihujat orang. Kalau enggak taat sama suaminya, saudara, pasti itu buat hujat-hujatan. Wong wedok wani mbek sing lanang, wong wedok dan seterusnya. Itu banyak cercaan bagi seorang wanita kalau dia tidak melakukan firman Tuhan ini. Banyak hal. Firman Tuhan hilang. Tuhan tidak dimuliakan, tidak membawa nama kemuliaan Tuhan. Memalukan nama Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan dengan segenap hati. Ibu-ibu, banyak hal yang memang harus dikerjakan. Kami seorang pria harus menghargai pengorbanan. Ya, saudara, ini semuanya keteladanan yang harus kita kerjakan. Selanjutnya di sini, demikian juga orang-orang muda. Ya, ini gilirannya anak muda. Nggak disebut gendernya laki-laki atau perempuan, tapi di sini dikatakan demikian juga orang-orang muda nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Anak-anak itu fungsinya hidupnya harus diatur, didampingi. Haleluya. Nggak usah ngajarin anak-anak tentang kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Orang tua bersikap baik kepada anaknya, itu yang menjadi teladan bagi anak-anaknya. Kalau kita dekat dengan anak-anak kita, nggak usah bertutur kata yang banyak. Sikap saudara mengasihi bapak ibu, mengasihi anak-anaknya, itu sudah menjadi berkat bagi anak-anak. Halo, kok Pak Rudi bisa ngomong ngono? Ya saya belajar dekat sama anak-anak. Karena saya punya anak. Dan bagi saya ini yang saya harus saya menghadapi jemaat yang Tuhan percayakan. Demikian saya ulang lagi, demikian juga orang-orang muda nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Satu ukuran di situ. Meraih bagaimana berbuat baik, bagaimana di tengah-tengah lingkungan bisa diterima, bagaimana di tengah-tengah lingkungan
teman-teman ini, anak-anak muda bisa menjadi sesuatu yang diharapkan oleh teman-teman, oleh lingkungan. Ini bagi anak-anak muda. Biasanya malah kalau saking akrabnya malah bully-bulian, betul nggak? Stop membuli, apapun itu. Wah, ini saking akrabnya gojlok-gojlokan. Dulu kalau saya sekolah itu, zaman sekolah yang dipanggil itu orang tuanya. Bener gak? Sampai sekarang seperti itu, ya kan? Saya dipanggil, gak manggil di pleset-pleset nih. Nama nih Bapak Yusa, Rujak. Ayo Rujak. Aduh padahal, tapi gitu tuh malah bisa tersinggung, padahal gak nyambung gitu. Itu tersinggung. Belum lagi nanti dibully asal tempat tinggalnya, waduh rawe nak pindo malah saudara. Belum nanti dipanggil hal-hal yang lain. Kalau sudah itu merasuk di hati, itu merusak. Dan rasanya kalau orang dibully itu bagaimana? Dulu kan lagunya itu ada kan? Lagunya siapa yang dari Tegal itu? Ya situlah, Widi kan? Pokoknya dia nggak pernah mati kalau dibully, ya kan? Itu menghibur diri. Saudara, rasa sakitnya dibully itu yang membuat orang itu pahit, sakit, meskipun tidak digebukin, saudara. Apalagi membuli anak sendiri. Wah, kita ngojlokin, ternyata anak-anak pernah sakit hati loh. Saya pernah ngojlokin anak, ternyata anak saya itu, waduh, sampai sakit hati. Saya minta maaf. Dan ini kita harus belajar. Kita harus mengerti ternyata orang dibully itu seperti itu. Saudara mungkin pernah ngalami dibully itu. Saudara, itu bagian bagaimana kita ditempa itu. Nah, sekarang Mbak, dalam satu tujuan, teladan apa yang harus kita berikan? Kalau kita harus hidup baik itu sebagai standar. Kalau kita menjadikan diri kita sendiri teladan dan berbuat baik, ya kita harus melakukannya dengan tulus. Lakukanlah semuanya itu dengan tulus. Itu yang akan memberikan kekuatan kepada diri kita. Amin. Kalau kita nggak tulus, ya berusaha bagaimana kita melakukannya dengan tulus. Amin. Dalam Roma kan juga dikatakan, segala sesuatu yang kita lakukan, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Ya seperti itu ukurannya. Ukuran untuk berbuat baik itu seperti itu. Nggak beda-bedain. Wah, yang ini untuk orang ini karena orang ini berbuat baik sama saya, pernah melakukan hal yang baik sama saya harus melakukannya dengan baik. Kalau untuk ini, wah orang itu nggak pernah berbuat baik sama saya, ya udah biarin ya sepantas-pantasnya lah. Nggak bisa. Semuanya, dikatakan kan semuanya seperti untuk Tuhan, lakukanlah itu. Dalam segala hal. Dan itu akan menjadi tolak ukur kita, itu akan menjadi bagaimana kita mengikuti standar, mengikuti teladan Kristus. Ya memang tidak sempurna, terus disempurnakan oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Firman Tuhan itu adalah pengajaran yang begitu luar biasa, yang menjadi teladan ketetapan yang ada di dalam diri kita untuk melakukan hidup ini. Haleluya. Satu ketetapan. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, ukurannya kita bisa lakukan itu. Karena firman yang diberikan kepada setiap manusia, semuanya sudah terukur, semuanya sudah terencana. Tidak ada batasan orang lain itu nggak bisa melakukan. Semua orang nggak bisa melakukan. Firman yang diberikan oleh Tuhan, semua bisa dilakukan. Sudah diukur, sudah terencana. Amin. Haleluya. Jadi kalau kita ngomong nggak mampu atau nggak bisa, saudara, kalau kita berlatih, kalau kita mau berusaha, pasti bisa. Masih semangat? Yes. Saudara, semangat terus. Tidak ada persoalan yang ada di dunia ini
nggak bisa diselesaikan, semuanya bisa diselesaikan, amin. Tidak ada permasalahan kehidupan rumah tangga, keluarga saudara, permasalahan hidup saudara nggak bisa diselesaikan. Semuanya bisa diselesaikan. Semuanya pasti ada kabarnya. Tuhan sudah menjamin. Apa yang ada di dalam dunia ini, semuanya sudah terukur dan terencana. Nggak ada sesuatu yang sulit. Semuanya sesuai dengan kapasitas, semuanya sesuai dengan kemampuan. Saudara, saat ini menerima firman Tuhannya, sebatas apa? Kapasitasnya seberapa? Ya sebatas itu, nanti ujian yang saudara akan hadapi. Yang mengerti katakan amin. Bapak kita baik. Bapak kita tidak membiarkan kita dibiarkan terjatuh. Haleluya. Bapak kita sungguh mengerti apa yang ada di dalam diri kita, kemampuan, kapasitas kita, keterbatasan kita. Dan hal itu yang menjadi sesuatu yang takaran bagaimana kita bisa melakukannya, bagaimana kita bisa mengerjakannya. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihi dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang membuatku bagaikan raja wali, mengatasi segala persoalan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa, tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik, Engkau mengajariku. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru, melewati badai langit biru. Kau yang membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala persoalan. Kau Bapa-Ku
tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau yang baik, kau Bapakku yang baik, ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, kau Bapakku yang baik, oh Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, kau sungguh baik, sebab kau Bapakku yang baik, kau sungguh baik, sebab kau Bapakku, sebab kau Bapakku yang baik, engkau sungguh baik, Yesus, engkau Bapakku yang baik, kau yang mengerti kami, haleluya, haleluya, kira lama ya haleluya, kira lama ya kira lama Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu. Glory, haleluya, glory, haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau, nama di atas segala nama, oh haleluya, Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan, segala nama Yesus, haleluya, haleluya. Yarana namanya ralamas. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, Bapa, Yesus sebagai teladan hidup kita sebagai orang yang percaya kepada-Nya. Ada yang sesuatu yang ditaruhkan di dalam hidup saudara dan saya untuk mengiring dia. Dia yang lebih jauh mengerti apa yang ada di dalam diri kita. Dia yang lebih tahu segala persoalan yang kau hadapi. Dia yang mengerti. Haleluya, haleluya, haleluya,
ada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu, pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, panggilan-Mu. Bukan setia sampai akhir hidupku. Bapa Engkau, Bapa Engkau lebih siapa. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu. Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, ubahkanku, sempurnakan, jadikan yang indah. Haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Harap kini aku berserah, dan ku ikuti panggilan-Mu. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu dan setia sampai akhir hidupku. Segala perkara dapat kami lewati hanya bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Seringkali kami tidak mampu, seringkali kami lemah, seringkali kami merasa bimbang dan takut. Tapi Tuhan membuat kami mengerti, Tuhan membuat kami tahu bahwa apa yang Tuhan percayakan dalam setiap hidup kami, ada sesuatu yang besar yang Tuhan percayakan dalam hidup kami semuanya, untuk kami bersama-sama lewati. Kuasa Tuhan sungguh nyata. Biarlah terus Tuhan bangkitkan hal itu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sebagai teladan dan berkat, kami harus belajar sampai terus Tuhan menyatakan sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Mampukan kami sebagai orang tua rohani, mampukan kami sebagai kakak rohani, sebagai anak-anak rohani yang terus berpadan dengan segala apa yang ada yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Satu di dalam doa kami,
buat bangsa kami ya Tuhan. Kami bersama berdoa saat ini untuk para pemimpin kami ya Tuhan Yesus, Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Kerja, pemerintahan dari Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, RW, RT di seluruh Indonesia kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Bersinergi mereka dengan wakil-wakil rakyat untuk membangun negeri ini, untuk kemakmuran bangsa kami, sistem pemerintahan yang ada, perekonomian yang ada, segala apa yang dicanangkan oleh pemerintah biarlah berjalan dengan baik. Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin kami, roh, hikmat, takut akan Tuhan menyertai mereka, menjauhkan pemerintahan yang korupsi, menjauhkan pemerintahan yang mendahulukan kepentingan-kepentingan pribadi dan golongannya. Biarlah semuanya untuk kemakmuran rakyat Indonesia, jujur, adil, dan bijaksana, sehingga Tuhan memberkati Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara kami yang mengalami kesusahan, penderitaan karena bencana alam, banjir, longsor, gunung meletus. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan saudara-saudara kami, Tuhan memberkati mereka, Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka. Mereka yang menderita, mereka yang mengalami kedukaan, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masa pandemi ini ya Tuhan Yesus, di dalam penanganan Satuan Tugas COVID-19 Tuhan memberkati. Bersama TNI, Polri, para medis, perawat, dokter, kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkati mereka. Pelaksanaan vaksin ya Tuhan, biarlah semuanya berjalan dengan baik dan lancar, sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan memberkati. Kami boleh merasakan kesehatan dan kekuatan, Tuhan memberkati. Keamanan bangsa kami ya Tuhan Yesus, rongrongan baik dari dalam, dari luar, paham radikal, terorisme, semuanya kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati negara kesatuan yang aman sentosa bagi bangsa Indonesia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Buat sinode gereja penyebaran Injil kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, kepemimpinan, dewan pembina, siapapun ya Tuhan yang ada di dalamnya. Kami boleh saat ini bersatu di dalam doa, memberkati mereka ya Tuhan Yesus, untuk pemikiran-pemikiran bagaimana rencana ke depan gereja penyebaran Injil, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jemaat Tuhan, gereja penyebaran Injil Immanuel, mereka kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan, Kau tahu apa yang mereka kerjakan. Mereka datang beribadah, mereka memuliakan nama Tuhan. Biarlah mereka berhak menerima damai sejahtera dan sukacita dari surga yang mereka nikmati saat ini dengan sepenuh hatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan. Dan intinya kami berseru berdoa, bagi siapapun yang mengalami sakit, Pak Darmianto, Tuhan sempurnakan organ tubuhnya, syaraf-syarafnya, di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kesembuhan yang sempurna di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati keluarganya, Bu Retno, demikian juga anaknya Lokes, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati perekonomiannya, Tuhan juga pulihkan di dalam nama Yesus. Setia kembali melayan dan mengiringi Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati Ibu Sri Manap, sakit penyakitnya Tuhan sembuhkan, ginjalnya Tuhan memberikan organ yang baru, Tuhan sembuhkan sempurna di dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil. Tuhan memberkati Ibu Eti ya Tuhan Yesus, segala yang dialami, kelemahan tubuh, jantung, demikian juga lambungnya, Tuhan sembuhkan sempurna di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini yang ada di tempat ini, engkau yang mengalami sakit, engkau boleh mengangkat tangan. Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit, Tuhan sembuhkan. Apapun sakitnya, segala sakit penyakit, beban kehidupan, engkau menormalkan kembali. Kuat kuasa dan bilur darah Yesus menyembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Nyata kuasa Tuhan, Roh Kudus bekerja, menyembuhkan, memulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Anak-anak-Mu yang mengalami persoalan kehidupan, perekonomian mereka, Tuhan pulihkan, Tuhan membukakan pintu-pintu berkat buat mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Damai sejahtera-Mu menyertai kami. Tuhan, kalau sebentar kami mau memberikan persembahan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Setiap anak-anak-Mu yang memberikan persembahan, Tuhan mereka menabur, Tuhan memberkati, dan mereka akan menerima kembali apa yang mereka tabur
dan berlimpah-limpah sesuai dengan janji firman Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang mengembalikan milik-Mu yaitu persepuluhan. Mereka taat dan setia kepadamu ya Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang berjanji Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit. Engkau sendiri yang berjanji Engkau akan membukakan pintu-pintu berkat. Dan Engkau menjauhkan dari pengeluaran sia-sia dalam usaha dan dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Sebentar kami mau pulang dalam iring-iringan kami menuju ke rumah kami masing-masing. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Tuhan menyertai mereka dalam perjalanan menjauhkan dari mara bahaya kecelakaan apapun. Tuhan membentenginya sampai di rumah, membawa pulang damai sejahtera dan sukacita dari surga menyertai. Tuhan Yesus memberkati. Kalau saat ini ya Tuhan mereka boleh berseru, Tuhan memberkati segala keberadaan jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan nikah mereka. Tuhan memberkati ternak, sawah, ladang, usaha, pekerjaannya. Berlimpah-limpah. Apa yang mereka tabur, Tuhan kembalikan berlipat sesuai dengan janji firman Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa, Engkau yang tahu, Engkau yang mengerjakan segala karya-Mu dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan bersama-sama dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan dengan setia Tuhan Yesus akan menjemput dengan kedatangan yang kedua kali, yaitu harinya Maranatha. Kita semua yang percaya sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, tetap silakan duduk. Minggu depan selanjutnya kami akan menyediakan air. Bapak Ibu Saudara boleh bawa tumbler. Maksudnya kalau haus bisa minum. Tapi kalau masa-masa puasa mungkin tidak, atau mungkin saudara bisa membatasi. Dan selanjutnya juga apa ya tadi, di Paskah di tanggal 15-nya kita ibadahnya sore hari, ya. Itu saja yang dari tim multimedia, dan yang lain-lainnya nanti akan menyusul. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, terima kasih sudah bergabung dalam ibadah raya pagi ini. Berikut kami sampaikan arta jemaat sepekan. Ibadah Balita Anak Penyebaran Injil atau BAPI, kembali diadakan pada hari Minggu, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Ibadah di lantai 2 gereja. Ibadah Remaja Pemuda Penyebaran Injil atau RPPI, diadakan setiap hari Sabtu, pukul 18 waktu Indonesia Barat di gereja. Pasutri GPI, saling mencintai, di dalam Kristus, menjadi keluarga yang harmonis. Mari datang dan ikuti ibadah pasangan suami istri yang diadakan setiap hari Rabu pada minggu ke-1 dan ke-3 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ibadah diadakan secara on-site di gereja. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Rabu pada minggu ke-2 dan 4 pukul 18 waktu Indonesia Barat melalui Zoom dan YouTube. Link Zoom akan dibagikan melalui WA Group. Ibadah doa puasa dan buka puasa diadakan setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ibadah diadakan secara on-site dan live streaming. Dalam menyambut Paskah, gereja mengajak seluruh jemaat untuk belajar berpuasa selama 40 hari, dimulai dari tanggal 5 Maret hingga tanggal 15 April tahun 2022. Berikut kami sampaikan jadwal penata layanan. Ibadah doa malam, Praise and Worship dilayani oleh keluarga Bapak Yefta. Penata layanan minggu depan, Worship Leader, dilayani oleh Bapak Sarjono. Singer, dilayani oleh Ibu Rini, Ibu Yeni, dan Bapak Yefta. Kolektan, Ibu Suryo. Penyambut jemaat, keluarga Bapak Agus Wiono. Pelayan perjamuan, Bapak Haryono, Bapak Suryo, dan Bapak Agus Wiono. Laporan kas gereja. Saldo pada bulan Februari sebesar Rp1.804.000. Persembahan selama Maret, total Rp61.000. Pengeluaran sebesar Rp750.000 digunakan untuk bayar listrik dan PDAM.
Sisa kas hingga hari ini sebesar Rp1.915.000. Pada kesempatan ini juga kami mengajak jemaat untuk menabur bagi multimedia gereja. Taburan bagi multimedia akan dikelola untuk keperluan bayar wifi setiap bulan dan keperluan lainnya. Taburan multimedia dapat diberikan kepada Saudari Vinci. Demikian harta gereja sepekan. Kami menghimbau kepada seluruh jemaat Tuhan untuk selalu patuh akan protokol kesehatan yang berlaku. Seluruh informasi kegiatan ibadah dapat diakses melalui akun media sosial gereja. Sampai jumpa dalam ibadah berikutnya. Salam sehat dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat kembali pulang dengan sukacita dan damai, dan kita akan memberikan persembahan yang ada di kotak di depan. Kita mau angkat satu pujian, sungguh alangkah baiknya. Saudara semua hidup rukun bersama.